Oke, sebelumnya kami kelompok 5 izinkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Aulia Ervi Waninsani dengan NIM 233304009. Selanjutnya saya perkenalkan Muhammad Dana Romatul Ula dengan NIM 233304019. Perkenalkan, nama saya Dimas Andika Nur Wahyudi dengan NIM 233304013. Perkenalkan, nama saya Sandi Ilham Nur Faizi dengan NIM 233304024. Dan saya Regina Desikowati dengan NIM 233404022. Yang akan menjelaskan soal dari kelompok 5 yang berjudul sistem penguras dan sistem mengaduk. Yang pertama yaitu ketika PB1 atau tombol start ditekan, maka akan menghidupkan keran air dan menghidupkan motor. Yang kedua, apabila kondisi air berada di bagian TLB2 atau melebihi batas TLB1, maka akan mematikan keran air dan mematikan motor tersebut dan mengaktifkan penguras untuk menguras di bagian tangki atau air yang ada di dalam tandon tersebut. Terus untuk proses yang di sini diulang selama 4 kali berdasarkan soal yang ada di nomor 4, yaitu repeat 4 times, diulang selama 4 kali. Ketika proses ini sudah diulang selama 4 kali, maka indikator akhir yaitu LED dan buzzer akan menyala sebagai penanda bahwa sistem tersebut telah usai atau beroperasi selama 4 kali. Seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang timing diagram sesuai kondisi dengan soal berikut. Jadi kondisi pertama, pada saat kita menekan push button 1, maka push button 1 akan high, dan kondisi yang terjadi maka MV1 dan motor pengaduk akan aktif. Nah, pada saat MV1 aktif, maka akan mengisi air di dalam tandon tersebut, dan pada saat kondisi air melewati TLB2, maka kondisi TLB2 akan high dan kondisinya akan tetap sama sampai air melewati TLB1. Jadi TLB1 high, maka MV1 dan motor pengaduk akan mati, dan selanjutnya MV2 akan aktif, atau MV2 ini sebagai penguras, jadi terbuka, maka air akan turun, maka TLB1 akan low dan kondisinya akan tetap sama, MV2 akan tetap terbuka sampai air di bawah TLB2. Dan pada saat kondisi air di bawah TLB2 tersebut, maka akan kembali ke kondisi awal, yaitu MV1 aktif dan motor pengaduk aktif. Hal ini, kondisi ini akan diulang sebanyak 4 siklus, dan pada saat kondisi sudah terulang selama 4 siklus, maka N indikator yaitu LED dan buzzer akan menyala. Dan untuk mematikan N indikator dan buzzer ini, kita harus mereset siklusnya kembali ke 4 dan menekan tombol stop, yaitu push button 2 dan push button 3. Push button 3 untuk mereset counternya atau siklus. Baik. Yang terjadi akan kondisi LED dan buzzer akan mati. Jadi seperti itu untuk timing diagramnya. Dan untuk kondisinya yaitu ketika PB1 ditekan, maka motor dan keran air akan menyala. Dan ketika air sudah mencapai TLB2,
dan mencapai TLB1, maka keran air dan motor akan mati dan MV2 sebagai penguras akan menyala. Dan ketika air sudah terkuras mencapai TLB2 dan TLB1, maka motor dan keran air akan menyala kembali untuk mengisi ulang air kembali. Dan siklus ini akan diulang sampai 4 kali. Dan ketika siklus sudah mencapai 4 kali, maka N indikator dan buzzer akan menyala sebagai pertanda ketika siklus sudah diulangi selama 4 kali. Dan untuk meresetnya, kita perlu mereset counter terlebih dahulu dengan menekan PB3 dan PB2 untuk mereset atau mematikan N indikatornya. Kosong sebagai start, button 01 sebagai sensor 1, button 02 sebagai sensor 2, 03 sebagai reset motor, 04 sebagai stop. Terus buzzer dan LED ini sebagai indikator akhir. Terus keluaran output atau LED warna merah ini sebagai keran yang menyala. Terus indikator lampu warna kuning ini sebagai pengaduk, indikator lampu hijau sebagai penguras. Saat PB1 ditekan, MV1 terbuka dan air mulai mengisi tangki. Pada saat yang sama, motor pengaduk M mulai beroperasi. Yang kedua, ketika ketinggian air melewati TLB2 dan mencapai TLB1, maka MV1 menutup dan motor pengaduk berhenti. Yang ketiga, MV2 terbuka dan memulai mengalirkan air ketika ketinggian air turun di bawah TLB2 dan MV2 ditutup. Apabila siklus pengoperasian telah diulang sebanyak 4 kali, indikator akhir pengoperasian akan menyala dan pengoperasian pengisian akan dimulai lagi ketika PB1 ditekan.